3. Puji Tuhan, selamat malam. Kembali lagi online kami. Sebelum kita memulai pembelajaran kita saat malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar. Kami boleh terus menikmati anugerah-Mu. Sukacita damai sejahtera-Mu boleh menjadi bagian hidup kami. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dan sangat baik buat kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun selalu kepadamu. Tuhan, ampuni segala salah dosa kami dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami. Ampuni hidup kami, biar kami boleh terus hidup dalam perkenanan-Mu dan fokus hidup kami hanya pada karya salib-Mu yang luar biasa Engkau sudah beri buat kami, Tuhan. Tuhan Yesus, saat malam hari ini kami bersahati memohon, meminta Tuhan, pimpinan-Mu dalam ibadah Zoom kami. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan Yesus, Engkau saja yang bekerja di dalamnya, yang berkarya di dalamnya. Tuhan Yesus, berikan kami terus hikmat, pengertian daripada-Mu. Hingga apa yang kami dengar, kebenaran firman-Mu kami boleh hidupi, kami boleh mengerti Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau sudah persiapkan hamba-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau Tuhan yang mengurapi hamba-Mu hingga apa yang hamba-Mu perkatakan itu daripada-Mu. Berkati juga teman-teman kami yang bergabung saat malam hari ini. Baik bergabung nanti melihat rekaman kami, Engkau berkati kami semua Tuhan. Hingga apa yang kami lakukan kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami menaikkan syukur kami dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya akan bacakan Efesus 5 ayat 11 sampai 14. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang, itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur anugerah Tuhan memampukan kita, mengizinkan kita kembali dalami kebenaran firman Tuhan. Kita rindu melihat ayat khususnya di malam hari ini 13 sampai 14. Dibagi menjadi dua bagian, 13 14a, kemudian nanti 14b. Pembahasan malam hari ini saya dapati cukup rumit, cukup sulit. Teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari, jika rindu mengulang dan mengulang supaya bisa mengerti, itu sangat disarankan. Hal yang sulit yang menimbulkan perbedaan tafsiran ada di 13b menurut Alkitab kita. Sedangkan menurut ESV, terjemahan bahasa Inggris ESV, ayat yang sulit tersebut ada di 14a. Saya sudah coba sertakan di sini. Puji Tuhan. Ya, buku kita ini pakai terjemahan bahasa Inggris tentunya. Dan saya dapati itu ESV. English Standard Version. Nah, sedangkan yang bahasa Indonesia yang memisahkan dua kalimat yang disatukan oleh LAI adalah Alkitab versi AMD. Alkitab mudah dibaca. Tetapi terang itu membuat jelas betapa salahnya hal-hal tersebut. Perbuatan-perbuatan kegelapan, dosa,
pemuasan naluri daging itu menjadi jelas bahwa itu dosa karena terang. Baru di ayat 14, segala sesuatu menjadi jelas oleh terang itu. Kita bandingkan dengan Alkitab kita dari LAI di ayat 13 bagian B. Semua yang nampak adalah terang. Ya, itulah yang menimbulkan perbedaan penafsiran. Yang satu versi AMD dan versi beberapa versi lainnya hanya berkata segala sesuatu menjadi jelas. Sedangkan di Alkitab kita dari LAI, semua yang nampak adalah terang. Kiranya rekan-rekan bisa membedakan. Yang satu katakan, apa yang dulunya gelap, datang terang, maka yang gelap itu menjadi jelas. Sebatas itu di AMD. Sedangkan di LAI, dulunya gelap, terang datang, yang sekarang jadi kelihatan itu, yang jadi nampak itu adalah terang. Itu yang banyak menimbulkan perbedaan penafsiran dan nggak setuju dengan penafsiran versi LAI, versi ESV. Kita kembali lihat buku kita. Ya, meaning arti khususnya dari 14A atau 13B itu nggak sepenuhnya jelas. Karena itu menimbulkan perbedaan penafsiran. Kita akan lihat beberapa di antaranya. Pertama, yang dipegang oleh buku ini adalah versi LAI. Dalam bahasa Inggrisnya ESV. Ini serupa ini, ya. For anything that becomes visible is light. Apapun yang kemudian menjadi nampak, menjadi terlihat adalah terang. Jadi menurut penafsiran berdasarkan ESV dan LAI, kita, gampangnya seperti ini, kita dulu adalah orang-orang gelap. Kita kegelapan itu sendiri. Terang itu datang, menyingkapkan, menelanjangi keberadaan, perbuatan, pikiran, motivasi yang ada di hidup kita. Terang itu datang, menelanjangi segala kegelapan di hidup kita. Dan terang itu bukan hanya menelanjangi kegelapan kita, tetapi terang itu mentransformasi, mengubahkan kita menjadi terang. That becomes visible is light. Terang adalah terang. Nah, ini yang menimbulkan penafsiran yang berbeda. Kita akan lihat sama-sama, puji Tuhan. Dasarnya yang digunakan sebagai pendukung dari penafsiran pertama ini, yang digunakan oleh buku kita ini adalah, boleh sama-sama kita buka, itu di dalam 2 Korintus 4 ayat 6.
Sebab Allah yang telah berfirman dari gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuatnya terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ya, ini yang ditafsirkan oleh buku kita ini. Jadi bagaimana terang itu masuk dalam hati sehingga mentransformasi hidup kita menjadi terang. Sebelum ke penafsiran berikutnya, kita lihat dulu pada kenyataan bahwa saat terang itu datang untuk menyingkapkan, menelanjangi kegelapan yang ada di hidup kita, hidup manusia berdosa, ternyata menurut catatan Yohanes, ada yang terima, ada yang menolak. Ayat-ayat yang sering kita dengar, kita baca kembali. Inilah hukuman itu. Terang datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Barang siapa berbuat jahat, membenci terang, tidak datang kepada terang, menolak terang, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tetap bisa mereka nikmati, nggak nampak sebagai sebuah dosa, sebagai sebuah kejahatan. Jadi tetap dari ayat ini kita lihat ada tanggung jawab kita sebagai manusia berdosa untuk menolak atau menerima terang tersebut. Kita percaya iman itu anugerah, terang datang kepada kita itu anugerah. Tetapi tetap kita yakini, khususnya denominasi ajaran kita di Pankar, yakini bahwa kita punya tanggung jawab, tetap kita punya tanggung jawab untuk menerima atau menolak. Tapi barang siapa melakukan yang benar, yaitu menerima terang itu, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi yang kita dulunya gelap, nggak bisa membedakan mana jahat, mana benar, mana najis, mana suci, mana kotor, mana yang steril. Kita nggak bisa bedakan karena di dalam kegelapan, tapi karena terang itu datang, kita bisa tahu. Dan bukan hanya memberitahu akan keberadaan kita, tetapi terang itu sanggup mentransform, mengubahkan hidup kita. Itu penafsiran yang pertama. Penekanannya yang membuat unik, yang membuat berbeda adalah pada transformasi. Namun demikian ada penafsiran-penafsiran lain, ada 3, dan yang nomor 3 yang paling berbeda dengan apa yang diyakini oleh buku kita ini. Pertama oleh Schakenberg. Segala sesuatu akan menjadi jelas oleh terang itu. Schakenberg ini menafsirkan tepat seperti AMD tadi. Kita lihat tadi AMD. Segala sesuatu akan menjadi jelas oleh terang itu. Sembari kita bandingkan dengan Alkitab kita LAI. Beda banget. Yang LAI bilang yang kemudian menjadi jelas itu, menjadi nampak itu adalah terang. Sedangkan AMD bilang hanya sekadar terang itu datang, yang tadinya gelap, yang nggak jelas menjadi jelas. Yang perbuatan-perbuatan kegelapan tadi yang nggak jelas, ini dosa apa enggak sih? Terang datang, jadi tahu kita, oh ini dosa, oh ini membahayakan,
Oh, ini seperti kita makan yang mungkin tampilannya itu seperti lumpur. Padahal ini kue coklat sebenarnya. Tapi nggak bisa kita bedakan. Ternyata benar-benar ini kue dibalut oleh lumpur. Tapi karena gelap kita anggap coklat. Terang datang membuat jelas. Sedangkan versi LAI, terang datang bukan hanya membuat jelas, tetapi mengubahkan kita yang dahulu adalah kegelapan. Jadi versi Schnackenberg hanya memberi penafsiran bahwa terang itu berfungsi untuk memberi kejelasan. Kemudian Horner melihat konteks dari ayat-ayat ini yang kita bahas malam hari ini adalah restorasi, pemulihan dari orang-orang yang telah lahir baru, tapi kemudian jatuh ke dalam dosa. Jatuh kembali, terlibat kembali ke dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Saat perbuatan mereka terekspos oleh firman yang diberitakan, oleh teguran saudara seiman, oleh hidup kudus, hidup benar dari saudara-saudara seiman, mereka terekspos perbuatan mereka. Mereka yang mengaku Kristen, kok hidup saya seperti ini ya? Kok saya terus bermotivasi buruk ya? Kok saya terus ngomongin orang ya? Kok saya terus fitnah orang ya? Padahal saya tiap hari ke gereja. Tapi kok saya bisa lihat saudara saya seiman, sama-sama ke gereja, sama-sama pelayanan, kok hidup mereka motivasinya baik, cerewetnya semakin berkurang, fitnahnya semakin berkurang, gosipnya semakin berkurang. Nah itu kan seperti menelanjangi. Saya rajin ke gereja terus, kok hidup saya seperti ini? Itu konteks versi atau tafsiran versi Horner. Terang yang dihadirkan oleh saudara seiman yang hidup benar itu menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan dari orang-orang yang jatuh, padahal mereka sudah lahir baru. Jadi tentang kembali kepada terang, hidup menjadi terang. Saat ditelanjangi perbuatannya, kita kembali menjadi terang. Karena tadi ya, kita tanda kutip dipermalukan oleh kebenaran dari saudara seiman yang benar-benar menjalani kekristenan sejati, hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Kita langsung disadarkan, oh ternyata hidup saya bertahun-tahun jadi Kristen seperti ini, berarti saya ini masih hidup dalam kegelapan. Saya suka perbuatan kegelapan. Sadar kita, dipermalukan kita, ditelanjangi kita. Dan itu membuat kita sadar, kita diubahkan menjadi terang. Kurang lebih seperti itu tafsiran yang bisa saya mengerti dari nomor 2. Nah, nomor 3 ini yang menentang tafsiran versi buku ini, rejects. Moritz menentang penafsiran bahwa ayat ini bicara tentang khususnya 14a atau 13b di versi LAI. Tentang sebuah kehidupan yang diubah menjadi terang. Ditransformasi menjadi terang. Sedangkan tadi kata kunci dari penafsiran pertama adalah transformasi. Kegelapan jadi bagian hidup kita, terang datang, terang itu sanggup mengubah kita yang adalah kegelapan menjadi terang. Menurut Moritz nggak seperti itu. Menurut Moritz adalah kita tetap bukan terang. Kita hanya memantulkan terang.
Sekali lagi, menurut tafsiran Moritz, kita yang masuk ke dalam terang hanyalah pemantul-pemantul sinar terang Allah. Kita nggak pernah menjadi terang itu sendiri. Kita hanya memantulkan. Dan kalau kita mulai menyingkir dari sumber terang, nggak ada terang yang bisa kita pantulkan. Saat kita mulai kembali kepada perbuatan kegelapan, nggak ada terang yang bisa kita pantulkan bagi sesama. Kiranya kita bisa mengerti, itu yang bisa saya pahami dan saya coba share. Sekali lagi cukup berat. Saya pribadi serasa cukup berat. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari ada yang juga merasakan beratnya mengerti bagian ini. Bisa diulang kembali di YouTube kita. Puji Tuhan. Saya mau coba lengkapi pembahasan tentang terang yang menelanjangi, terang yang menyingkapkan ini dengan PA-nya Paul Wasser membahas kitab Amsal. Karena kita lihat tadi ya, saya dapati pembahasan Paul Wasser melengkapi PA kita atau Bible Study kita malam hari ini. Khususnya tentang kita mengetahui perbuatan kegelapan. Saat terang itu datang, bukan hanya kita yang tahu ini salah atau benar, ini najis atau suci, ini kotor atau steril. Tetapi saat kita bisa pantulkan terang, sesama orang-orang di sekitar kita juga bisa menyadari perbuatan mereka, pola hidup mereka, benar atau salah, najis atau suci, kotor atau steril. Allah Roh Kudus tolong kita mengerti bagian-bagian ini karena kita butuh banget ternyata ya. Butuh banget. Saya pribadi terus bergumul melawan dosa, melawan tipuan-tipuan iblis. Bergumul kita. Kita sadar banget kok tanpa terang, firman dan Roh Kudus hancur-hancuran hidup kita. Dikerjain terus sama iblis. Paul Wasser saat membahas Amsal gunakan ayat ini sebagai ayat yang kita bahas juga di malam hari ini. Memang banyak pemuda yang tak berpengalaman, tetapi ada satu yang paling bodoh yang aku perhatikan dari jendela rumahku. Aku melihat saat dia berbelok dan menyusuri jalan yang melewati rumah seorang perempuan nakal. Senja mulai turun waktu itu. Dia hampir tak terlihat di tengah gelapnya petang. Dosa itu tampil menarik di dalam kegelapan. Seperti wanita, jalang wanita, pelacur, WTS, menampilkan diri semakin gelap, semakin menarik. Karena dengan kelap-kelip, dengan bagian tubuh yang ditonjolkan, lekuk tubuh yang ditonjolkan, itu sungguh menggugah daging. Datang perempuan nakal itu mendekatinya dengan pakaian seperti pelacur, dengan maksud tersembunyi di dalam hatinya. Dalam terjemahan lain, digunakan juga oleh Paul Wasser, dress to seduce. Jadi memang berpakaian dengan maksud untuk menggoda. Itulah dosa, itulah perbuatan-perbuatan kegelapan.
memang menampilkan diri berpakaian dressed to seduce, untuk menggoda. Dan nggak pernah jelas-jelas menampilkan maksud jahatnya. Maksudnya selalu disembunyikan. Itulah dosa. Selalu menampilkan hal yang baik. Next, perempuan itu nggak bisa diam dan serong hidupnya. Dia sudah lupa di mana rumahnya. Sebentar dia di jalanan, sebentar di alun-alun. Dia selalu mencari mangsa di tiap sudut kota. Kembali gambaran dosa. Kita bisa hubungkan dengan gambaran yang Rasul Petrus gunakan, si iblis seperti singa yang mengaum-aum mencari mangsa. Itulah gambaran dosa. Sekali lagi sangat bermanfaat saat kita bisa lihat ayat ini sebagai gambaran dari dosa. Bukan hanya melihat sebagai wanita tunasusila. Karena kita memang banyak orang Kristen yang nggak tergoda dengan yang namanya WTS. Kita sudah tahu persis itu perbuatan najis, dosa, kotor. Tapi saat kita bisa melihat ayat ini sebagai deskripsi atau ilustrasi dari dosa, ayat ini bermanfaat banget bagi kita. Bermanfaat banget. Wanita tersebut menampilkan diri untuk menggoda dengan penuh godaan. Demikianlah dosa menampilkan diri semenarik mungkin di dalam atau di tengah kegelapan. Semakin gelap, semakin menarik tampilan dosa bagi daging kita. Itu berarti semakin kita berjarak dari persekutuan dengan Allah, sumber terang itu, pasti kita akan semakin tertarik dengan dosa. Itu kan konsekuensi logis yang nggak terhindarkan. Semakin jauh kita dari sumber terang, semakin hidup rohani kita remang-remang, dosa itu akan semakin menarik. Karena memang dosa menampilkan dirinya semenarik mungkin. Padahal dosa itu mematikan. Jangan hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, janganlah menyesekkan dirimu di jalan-jalannya. Karena apa? Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya. Sangat besar jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Jadi dosa, kembali menurut Rasul Petrus, dosa iblis itu seperti singa yang buas, yang ganas, namun menampilkan diri seperti pelacur yang menarik mungkin. Jadi dosa itu sangat buas, sangat ganas, sekaligus sangat licik, sangat menarik bagi daging. Nah, dihubungkan dengan bahasan kita malam hari ini, terang memampukan kita mengenali dosa dalam keadaan yang sebenarnya. Dosa itu ganas seperti singa yang siap memangsa kita. Bukan seperti wanita yang lemah. Karena banyak kali kita dibawa ke dalam pemikiran bahwa dosa ini bisa kok saya lepaskan kalau saya mau. Nanti saya lepaskan. Ada saatnya saya lepas dari dosa ini.
Kalau saya mau, pasti saya bisa. Kita menganggap dosa itu lemah, padahal enggak. Terang, hidup dalam terang, membuat kita ngerti banget. Dosa itu bagai singa. Kalau udah mencengkeram, kita tinggal tunggu waktu dihabisi oleh dosa. Kerusakan, bahkan kematian. Berapa banyak rumah tangga rusak oleh dosa. Berapa banyak gereja bahkan rusak oleh dosa. Berapa banyak pribadi lepas pribadi rusak oleh dosa. Dosa tadi ya yang tampil menarik, tampil sepertinya bisa kita jinakan, tapi semuanya serba licik karena gelap. Terang yang dari Allah sendiri memampukan kita mengenali dosa dalam kondisi yang sebenarnya. Kita bisa lihat dosa itu seperti singa yang siap mengelahap kita. Siap menelan kita. Menghancurkan tulang demi tulang dari hidup kita. Dicabik-cabik menuju kematian. Dan yang menyedihkan, banyak kali kematian, kehancuran bukan hanya si pembuat dosa rasakan. Pasangan hidup, anak-anak, rusak juga hidupnya karena orang tua membiarkan diri terus dalam perbuatan kegelapan. Keluarga besar rusak. Gereja rusak juga. Apalagi pimpinannya yang berbuat dosa. Rusak gereja. Terang memampukan kita lihat bahaya di balik dosa. Ganasnya dosa. Buasnya dosa. Liciknya dosa. Oleh terang kita bisa tahu dan kita bisa bantu orang-orang terdekat kita juga mengenali buasnya dosa, bahayanya dosa, dan liciknya dosa. Satu lagi, kembali dari Paul Wasser. Saat ia bahas ayat 23-nya. Sekarang dosa itu pelacur yang adalah gambaran dari dosa diibaratkan sebagai trap, perangkap, jebakan. Pelacur ibarat lubang perangkap yang dalam, berzina dengan istri orang sama seperti menjerumuskan diri ke sumur yang sempit. Dosa digambarkan sebagai trap, jerat, perangkap, jebakan. Dan hasil dengar Paul Wasser jelaskan, saya merenungkan ada dua jenis jebakan. Pertama adalah jebakan yang langsung membuat kita sadar kita nih jatuh ke dalam jebakan. Sehingga kita mulai berontak. Ada rasa bersalah dan kita mulai berontak. Ini salah nih, ini salah nih. Bagai lem tikus. Kami kemarin ada tikus di rumah, pakai lem tikus. Si tikus saat terjebak langsung sadar. Ada yang gak bener nih, langsung berontak dia. Meskipun kenyataannya memang gak bisa berontak. Tetapi ada jebakan semacam ini. Yang langsung menyadarkan orang yang jatuh dalam dosa. Langsung sadar rasa bersalahnya. Langsung nongol dan segera cari jalan keluar. Cari pertolongan orang-orang terdekat. Ayo tolong, saya terjebak dalam dosa nih. Tolong, tolong. Tolong, ampun Tuhan. Maafkan Tuhan, saya terjebak dalam dosa. Tolong, tolong. Karena langsung jebakan dosa itu membuat kita bersalah. Namun, saya renungkan ada ternyata trap, jebakan, perangkap itu yang nggak langsung membuat kita panik. Contohnya mungkin seperti ini ya. Sama-sama tikus, sama-sama jebakan.
Tetapi karena selama masih bisa nikmati ikan asin yang disajikan oleh jebakan, nggak terlalu panik. Panik baru muncul kepada si tikus saat pemilik rumah mulai datang dengan senjata, dengan segala macam peralatan untuk membunuh si tikus. Saya bisa gambarkan perangkap seperti ini adalah pengajaran sesat. Pengajaran sesat. Semacam teologi kemakmuran. Nggak ada rasa salah. Nggak menimbulkan rasa salah. Pengajaran yang berfokus pada hal-hal lahiriah, pada berkat-berkat jasmani, itu bagaikan trap jebakan tikus semacam ini. Bukan semacam lem tikus tadi. Atau yang menjepit. Ada juga kan jebakan tikus yang menjepit kan. Langsung dia kejepit. Wah, itu langsung dia sadar. Segera cari pertolongan. Tetapi pengajaran sesat seperti ini. Selama masih ada ikan asin, selama si tuan rumah, pemilik rumah belum datang untuk membunuh, nggak terlalu panik. Bahkan mungkin nggak ada kepanikan sama sekali. Demikianlah orang-orang yang terjebak pada pengajaran sesat. Karena itu, kita yang tahu kebenaran, mari dengan kasih kita terangi dengan Injil sejati, dengan kebenaran yang murni. Harapannya mereka memperoleh pencerahan. Haleluya. Sehingga mereka sadar, meskipun kayak nggak ada masalah sih. Tetapi mereka sadar, wah ternyata saya dalam trap nih, dalam jebakan nih. Pencerahan lewat share kita, lewat pengajaran sehat yang kita bagikan, kiranya menyadarkan saudara-saudara terkasih kita, orang-orang terdekat kita yang sedang di dalam jebakan iblis. Allah Roh Kudus tolong kita memanfaatkan pengajaran kita malam hari ini untuk lebih lagi hidup di dalam terang, mengenali perbuatan-perbuatan tipu daya iblis, dan juga membantu orang-orang di sekitar kita juga mengenali bahaya, ganas, dan liciknya dosa. Masuk ke 14b. 14b merupakan kutipan. 14b hanya sekadar kutipan. Sedangkan di ayat kita 14 itu sekadar kutipan. Jika bingung, kembali ke awal. Kembali ke awal, kan rekaman kita ada di YouTube, puji Tuhan. Bahasan dari ayat 8 sampai 14 sampai kepada klimaksnya di kutipan ini. Ada setidaknya 3 bagian yang merupakan diyakini sumber perjanjian lama yang dikutip oleh Paulus. Nah, ini yang menimbulkan kembali perbedaan penafsiran. Karena dari 3 ayat ini nanti saya tampilkan, nggak ada juga yang mirip banget, yang tepat seperti yang Paulus tuliskan di Efesus 4 ayat 15. Kita lihat ayat-ayat yang kemungkinan ditulis atau dikutip oleh Rasul Paulus. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit. Orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan adalah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Sembari kita lihat Efesus 5-nya, ayat 14-nya.
Bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, Kristus bercahaya atas kamu. Kita lihat, kita bandingkan dengan Yesaya 1 ayat 9, Yesaya 9 ayat 1, Yesaya 26 ayat 19, dan Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, karena nggak sama persis, maka para teolog, para penafsir, dokter-dokter teologi masa kini meyakini Efesus 5 ayat 14 bukanlah kutipan Perjanjian Lama. Tetapi himne atau lagu yang di gereja purba, di gereja mula-mula, biasa dinyanyikan lagu ini saat baptisan. Sekali lagi ya, berbeda penafsiran. Buku kita ini, buku acuan kita, menafsirkan Efesus 5:14b itu kutipan PL dari khususnya kitab Yesaya. Karena kita sudah memperoleh penjelasan hubungan yang dekat antara surat Efesus dengan kitab Yesaya. Bisa diulang kembali, saya pernah jelaskan itu berdasarkan buku acuan kita. Namun, teolog masa kini itu melihat, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati. Kristus akan bercahaya kepadamu. Itu 3 lirik, 3 baris lirik lagu atau himne gereja purba lakukan pembaptisan. Kiranya kita bisa mengerti bagian-bagian ini. Selanjutnya, karena penulis buku kita meyakini ini kutipan PL, maka selanjutnya paragraf selanjutnya itu ia gunakan untuk menjelaskan keberatan-keberatan terhadap penafsiran bahwa ini himne, ini lirik lagu himne gereja purba. Pertama, kuatnya hubungan antara surat Efesus dengan kitab Efesus dalam konteks sejarah keselamatan. Kedua, konteks Efesus 5 ayat 8 sampai 14 adalah tentang perilaku orang-orang percaya yang kemudian berdampak kepada orang-orang di dalam kegelapan. Tadi ya, hidup kita yang entah menjadi terang atau memantulkan terang, tadi ya penafsirannya bisa berbeda. Apakah kita menjadi terang atau kita menampilkan terang? Tetapi yang jelas ada terang yang bisa kita bagikan kepada orang-orang terdekat kita yang sementara hidup dalam kegelapan, yang sementara terjebak dalam dosa. Kita bisa share terang. Itu konteks Efesus 5 ayat 8 sampai 14 dan bukan tentang baptisan atau pertobatan di awal. Sekali lagi, bukan tentang baptisan atau pertobatan di awal, tetapi tentang perilaku orang-orang percaya yang berbuahkan terang, membantu, menerangi, mencerahkan orang-orang yang sementara dalam kegelapan.
Kiranya kita bisa mengerti bagian-bagian ini. Terakhir, kutipan atau himne yang ditulis lebih cocok bicara kepada orang-orang yang sudah lahir baru, tetapi kemudian jatuh ke dalam dosa. Dan dalam kondisi ini, orang-orang Kristen yang hidup dalam kebenaran, perbuatan mereka menelanjangi orang-orang Kristen yang jatuh dalam dosa. Kemarin atau minggu lalu atau 2 minggu lalu kita sudah bahas kata menelanjangi, bukan kita sibuk nunjuk dosa orang, bukan. Tetapi tentang bagaimana kita hidup dalam terang, perbuatan-perbuatan terang, kontras banget dengan perbuatan kegelapan, itulah menelanjangi. Bukan kita sibuk nunjuk dosa orang. Jadi bukan tentang perkataan yang menghakimi, tapi tentang perbuatan yang mencerahkan. Itu intinya. Semoga kita ingat. Kata menelanjangi dosa itu bukan tentang perkataan yang menghakimi, tetapi tentang kehidupan, pola hidup yang mencerahkan. Roh Kudus sekalian tolong kita semua, puji Tuhan. Dihubungkan dengan jebakan yang nggak langsung membuat rasa bersalah, dihubungkan dengan itu, kita perlu pastikan pengajaran sehat yang kita share harus di-backup dengan hidup yang diubahkan, hidup dalam terang. Sehingga bukan hanya perkataan yang coba mencerahkan mereka, tetapi sungguh ada perbuatan yang mencerahkan hidup mereka. Perbuatan-perbuatan terang yang mencerahkan mereka. Puji Tuhan. Kiranya pembahasan kita di malam hari ini lebih lagi melengkapi kita untuk menjalani kekristenan yang lebih lagi berarti. Kita mungkin bisa kembali bahas bedah buku kita di minggu depan, atau jika tidak memungkinkan kita akan kembali ke tahun depan. Kiranya pembelajaran kita memberkati kita semua, melengkapi kita menjadi Kristen-Kristen yang lebih lagi berdampak. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus, saya serahkan kembali kepada Ibu Rini. Puji Tuhan. Selamat malam, agak berat ya pembahasan malam hari ini. Mungkin Niar mau ada yang ditanyakan atau menambahkan, boleh Niar. Iya, makasih Bung, makasih Kak. Sangat memberkati dan tapi juga kayak Kak Rini bilang pembahasannya berat ya, tapi penting banget buat saya pribadi. Apalagi saya sangat berdosa dalam banyak hal gitu ya. Jadi mau terus berubah gitu. Ya bersyukur tentang penjelasan Bung Semi bagaimana kita pancaran terang Kristus yang ada di diri kita tuh bisa, atau orang lain tuh bisa mengubahkan seseorang gitu untuk keluar dari dosanya gitu. Kadang-kadang saya dalam masa-masa di mana ketika saya sakit hati atau gimana gitu berdoa, pertama tuh doanya pasti Tuhan ubahkan hati saya dulu gitu. Maksudnya supaya apa ya? Bagaimana menyikapi ini, baru saya berdoa untuk orang lain gitu, orang lain yang
mungkin misalnya bermasalah gitu dengan saya. Dan di situ saya berdoa bahwa kayak Tuhan, terakhir kayak biar apapun yang terjadi, semoga dalam dalam interaksi saya pun masih bisa menjadi berkat gitu, memberkati gitu. Dan memang kayak tadi pun apa kayak saudara saya kayak Kak Ros tuh bilang sama saya gitu kayak kadang berat ya Kak Ros ya, kayak kita itu di gereja itu menghadapi orang dengan bermacam-macam orang karena memang apa kita orang-orang berdosa dan gereja pun kumpulan orang berdosa. Kadang bingung banget gimana nyikapinya, dan termasuk saya sendiri gitu, termasuk kita sendiri gitu. Kita juga berdosa dalam hal-hal lain gitu ya. Bingung kadang ya gimana ya, tapi Kak Ros pun bilang iya, iya, pokoknya terus berdoa. Siapa tahu kehadirannya Niar bisa menjadi berkat, bisa membawa orang untuk berubah. Tapi terus kayak mikir gitu, gimana bisa bawa orang jadi berubah? Orang saya sendiri aja bergumul dengan dosa pribadi masing-masing gitu. Maksudnya kayak nggak layak gitu loh untuk saya pun kayak apa ya, banyak waktu di mana kayak saya nggak apa namanya nggak akan pernah jadi teladan, kayak nggak pernah jadi contoh gitu. Tapi iya itu terus apa yang menjadi harapan saya adalah terus apa bersandar kepada Kristus, melekat kepada pokok anggur seperti kata Bung Semi, kita tuh nggak akan pernah menjadi terang ketika kita tuh nggak dekat dengan terang itu sendiri. Maka dari itu menjadi doa pribadi dan untuk semuanya bahwa kita tuh akan terus melekat pada Kristus. Kita mau membangun apa ya, tubuh kita untuk terus berupaya mengejar mengejar eh, bertanding berlomba gitu untuk terus mengejar karunia rohani itu, bukan memikirkan diri sendiri atau dunia dunia saja gitu. Ya makasih ya Bung. Kiranya terus apa mengingatkan kita semua untuk terus berbenah diri. Terima kasih. Ya, amin. Ya benar kata Niar ya, biar kita terus mau belajar, mau berbenah diri ya dari hari ke hari, karena memang susah banget ya. Kita juga dosa favoritnya masih terus bergumul sama Tuhan untuk supaya bisa lepas gitu ya dari hidup kita. Biarlah apa yang kita gumuli, biar Tuhan saja yang menolong, Allah Roh Kudus saja yang mampukan kita hingga kita boleh berdampak buat banyak orang. Puji Tuhan, kita akan tutup pembelajaran kita malam hari ini. Nanti Niar yang berdoa ya Niar. Iya Kak. Tuhan Yesus, kami berterima kasih ya Bapa karena cintamu, karena kasih-Mu ya Bapa yang terus ada bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap koreksi, setiap teguran ya Bapa, setiap peringatan yang Tuhan berikan kepada kami ya Bapa, anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, agar kami boleh hidup berlayak di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami sungguh rindu ya Bapa, hati kami boleh terus Engkau ubah dari waktu ke waktu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu, kami terus memikirkan perkara-perkara di atas. Kami rindu, kami terus bisa ya Tuhan Yesus ada bersamamu ya Tuhan Yesus, melekat kepada pokok anggur ya Bapa yang sejati ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami manusia yang berdosa ya Bapa, kami tidak layak untuk menjadi alat-Mu. Kami tidak layak untuk berbuat Tuhan, kami tidak layak menjadi contoh teladan. Tapi terima kasih ya Tuhan Yesus, karena kasih karunia-Mu ya Bapa, Engkau masih mau memakai kami semua ya Bapa untuk terus menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menampilkan terang-Mu yang ajaib ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan terus ingatkan kami, setiap dari kami untuk tidak semakin jatuh ya Tuhan kepada dosa-dosa ya Bapa. Mungkin kami berdosa secara tidak sengaja ya Tuhan Yesus. Kami ada dosa egois ya Tuhan, dosa narsis ya Tuhan Yesus, dosa mementingkan diri kami sendiri, dosa overthinking dan lain sebagainya Tuhan. Tuhan yang tolong ya Tuhan Yesus. Tuhan yang jamah hati kami sehingga kami boleh Tuhan Yesus memiliki pikiran Kristus. Kami boleh ya Tuhan Yesus hidup ya Tuhan Yesus berkenan, hidup selaras dengan firman-Mu ya Tuhan. Kasih ya Tuhan menjadi kerinduan kami Tuhan bahwa pertobatan, bahwa
kuasa salib-Mu Tuhan menjadi bagian milik kami dan harus kami perjuangkan setiap hari ya Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus, setiap anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus, boleh menerima urapan yang baru ya Bapa. Kami boleh Amin. terus Tuhan Yesus disegarkan, kami boleh terus diurapi, diperbaharui ya Tuhan Yesus oleh Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya firman-Mu hari ini boleh kami dengar, juga diterima oleh yang lain ya Tuhan Yesus, menjadi berkat dan kekuatan bagi kami semua. Memberkati Bung Semi, Kak Rini lebih heran lagi dalam pelayanannya Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus pengajaran yang sehat, pengajaran yang terus menumbuhkan Tuhan Yesus, iman rohani kami menjadi bagian milik kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa sembahyang kami. Kami tutup Bible study malam hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Terima banyak. kasih, Ntar. Tuhan